Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview tema 5 dan 6 dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Yang sudah kita pelajari diantaranya adalah kosakata yang berhubungan dengan tema 5 dan 6, yaitu kosakata yang berkaitan dengan pengalamanku dan lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Kita juga belajar tentang beberapa kalimat ungkapan. Yang pertama yaitu kalimat ungkapan pujian. Ungkapan ini biasanya diungkapkan saat merasakan kagum terhadap sesuatu, seperti saat melihat pemandangan yang indah, melihat sesuatu yang bagus, dan mengetahui orang lain mendapatkan prestasi atau juara. Contoh ungkapan pujian dan tanggapannya. Yang pertama, "Wah, masakanmu enak sekali." Kalimat tanggapannya adalah, "Terima kasih." Contoh kedua, "Subhanallah, suaramu merdu sekali." Tanggapannya, "Terima kasih atas pujiannya. Aku sangat suka menyanyi." Yang kedua, ungkapan permintaan maaf. Ungkapan maaf diucapkan saat kita melakukan kesalahan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Contoh ungkapan permintaan maaf dan tanggapannya. Saat berjalan, Adi tidak sengaja menyenggol vas bunga ibu dan vasnya pecah. Kemudian, ungkapan maaf Adi adalah, "Maaf Bu, Adi tidak sengaja memecahkan vas bunga ibu." Jawaban atau tanggapan ibu adalah, "Tidak apa-apa Adi, lain kali hati-hati ya." Yang ketiga, ungkapan kekaguman. Ungkapan kekaguman diucapkan ketika kita mengagumi sesuatu atau seseorang. Kita dapat mengungkapkan kekaguman dalam bentuk puisi atau lagu. Seperti pada lagu yang berjudul Pelangi-Pelangi, itu merupakan ungkapan kekaguman terhadap keindahan alam ciptaan Tuhan, yaitu pelangi. Yang keempat, ungkapan kasih sayang. Ketika kita memiliki rasa sayang kepada orang lain, maka kita dapat mengungkapkannya melalui kartu ucapan, puisi, dan lagu. Lagu yang berjudul Satu-Satu Aku Sayang Ibu berisi ungkapan kasih sayang terhadap anggota keluarga. Lagu tersebut mengajarkan kita untuk menyayangi keluarga. Yang kelima, ungkapan ajakan. Ungkapan ajakan digunakan saat kita ingin meminta orang lain untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Ungkapan ajakan biasanya ditandai dengan kata ayo atau kata mari dan diakhiri dengan tanda seru. Yang keenam yaitu ungkapan petunjuk. Ungkapan petunjuk digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Kita banyak menemukan ungkapan petunjuk pada sebuah kemasan. Misalnya, jika kita perhatikan pada sebuah kemasan mie instan, kita akan menemukan petunjuk cara memasak dan menyajikan mie. Biasanya, kalimat petunjuk itu ditulis dengan jelas dan tersusun. Contoh ungkapan petunjuk. Petunjuk cara mengelap kaca. Yang pertama, semprot kaca menggunakan cairan pembersih kaca. Yang kedua, lap kaca menggunakan kain basah. Yang ketiga, lap kaca menggunakan kain kering. 7. Kalimat ungkapan perintah. Ungkapan perintah adalah ungkapan yang digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Ungkapan perintah biasanya ditandai dengan akhiran kan atau lah dan diakhiri dengan tanda seru. Contoh ungkapan perintah dan tanggapannya. Yang pertama, "Tasya, bantu ibu merapikan piring ini sebentar." Tanggapannya, "Baik Bu, Tasya akan bantu ibu." Contoh kedua, "Anak-anak, simpanlah buku PR di meja ibu." Tanggapan anak-anak, "Baik Bu Guru." 8. Kalimat ungkapan pemberitahuan. Ungkapan pemberitahuan digunakan untuk memberitahu informasi kepada orang lain, baik yang akan terjadi atau yang sudah terjadi. Kalimat pemberitahuan ditandai dengan tanda titik. Contoh kalimat ungkapan pemberitahuan. Yang pertama, hari Minggu warga akan melakukan kerja bakti membersihkan selokan. Kedua, kemarin di Desa Sukaneka terjadi banjir.
Nah, teman-teman, itulah materi yang sudah kita pelajari di tema 5 dan tema 6. Nah, sekarang kita lanjut yuk ke tema berikutnya. Masih dalam pembelajaran bahasa Indonesia, tema 7 dan tema 8. Apa saja sih materi yang sudah kita pernah pelajari pada tema 7 dan tema 8 ini? Yang pertama tentunya tentang kosakata yang berkaitan dengan benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Benda terdiri dari benda hidup dan benda tak hidup. Ciri-ciri benda hidup antara lain dapat bergerak sendiri, bernafas, memerlukan makanan dan air, tumbuh, serta berkembang biak. Sedangkan ciri-ciri benda tak hidup antara lain tidak dapat bergerak sendiri, tidak bernafas, tidak memerlukan makan dan air, juga tidak dapat tumbuh. Contoh benda hidup diantaranya manusia, tumbuhan atau tanaman, dan hewan. Contoh benda tak hidup diantaranya yaitu benda-benda yang ada di sekitar kita seperti sepeda, mainan, pintu, papan tulis, tas, buku, kursi, meja, dan lain sebagainya. Ciri-ciri benda juga dapat dibedakan berdasarkan bentuk, warna, permukaan, dan kegunaan benda. Contohnya ada benda yang berbentuk bulat, lingkaran, persegitiga, balok, kubus, dan lain-lain. Ada juga yang berwarna merah, kuning, biru, ungu, dan warna lain. Ada benda yang memiliki permukaan kasar, halus, keras, dan lembut. Selanjutnya kita belajar tentang kosakata yang berkaitan dengan peristiwa alam. Peristiwa alam diantaranya adalah peristiwa siang dan malam, musim kemarau, musim penghujan, dan juga bencana alam. Kosakata yang berhubungan dengan peristiwa siang hari seperti pagi, hari, ayam berkokok, langit cerah, matahari bersinar, panas. Kosakata yang berkaitan dengan malam hari yaitu malam, gelap, bulan, bintang, dingin, burung hantu, tidur. Selanjutnya adalah kosakata yang berhubungan dengan musim penghujan dan musim kemarau. Kosakata yang berhubungan dengan musim penghujan diantaranya yaitu hujan, basah, awan, mendung, dan pelangi. Benda yang dibutuhkan saat musim hujan diantaranya payung, jas hujan, atau sepatu boot. Kosakata yang berhubungan dengan musim kemarau diantaranya adalah musim kemarau, matahari bersinar terang, udara terasa hangat. Selanjutnya, kosakata yang berhubungan dengan bencana alam diantaranya banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan gunung meletus, serta bencana alam lainnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, itulah Ananda Soleha materi yang sudah pernah kita pelajari selama semester kedua ini. Semangat terus belajarnya ya. Terima kasih Ananda Soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.